Oke Pak, selamat sore Pak. Apa Selamat kabar sore Pak? Pak Rito. Baik Pak, puji Tuhan Lagi, sehat. oh, puji Tuhan. Lagi sibuk apa ini Pak? Sedang ya mempersiapkan rencana untuk seminggu ke depan ini Pak, untuk kegiatan-kegiatan di sekolah khususnya begitu. Oke Pak, hari ini kita coba akan latihan Pak ya, integrasi 47 sub skill Pak ya. Apakah siap Ya, Pak? siap Pak. Oke. Oke, integrasi pengetahuan di antara 47 sub skill itu Pak yang kita pelajari, mana yang paling Bapak ketahui ya? Yang paling saya ketahui adalah terutama prinsip skor. Skor Pak ya. Dan mungkin mendengarkan ya mendengarkan khususnya soal TCCA juga itu bertanya TCCA itu mungkin yang paling yang saya rasa paling kuat saya maknai, saya rasa kuasa ya. Skor sama TCCA Pak ya. Ya, Cek clarify itu juga Pak explore ya. ya. Explore Pak ya. Oke, mana yang belum diketahui Pak? Kira-kira. Saya masih agak kesulitannya tuh yang soal ini Pak, apa namanya, eliminasi Oh iya, eliminasi apa itu namanya itu, eliminasi goal atau apa itu yang hal-hal yang terkait itu yang efektivitas apa goal dan segala macam itu yang beberapa saya terus terang masih juga seringkali belum sampai ke tahap menggunakannya itu Pak. Oke Pak, apa yang perlu dilakukan Pak supaya bisa lebih tahu tentang bagaimana mengeliminasi daripada yang skill yang belum diketahui itu Pak ya? Ini saya sedang mencoba memikirkan untuk ya mulai mau tidak mau membaca-baca kembali dan memang harus saya pikir kalau ya sekalipun memang kita tidak mendikte arah klien, memang saya tahu kita tidak mengarahkan, tapi setidaknya saya memang sudah harus siap-siap untuk bicara tentang apa namanya, mengelola produktivitas. Oh ya, saya baru ingat namanya, mengelola produktivitas itu. Jadi saya sudah memang harus menyiapkan diri, khususnya dalam proses berlatih ya, karena ini proses berlatih. Mungkin nanti ke depan saya memang sudah harus menyiapkan untuk kemungkinan mengarahkan proses-proses coaching yang kalau bisa tentunya, kalau pembicaraannya memungkinkan untuk mengolah hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang bicara soal mengelola produktivitas ini Pak. Oke Pak. Iya. Kita bicara dari segi pengalaman Pak ya. Dari mungkin 47 skill yang sudah kita pelajari, mana yang paling sering Bapak pakai ya dalam ketika melakukan coaching? Yang pasti memang kerangka berpikir, kemudian mendengarkan, bertanya TCCA, kemudian apa namanya skor dan ini dan apa namanya suasana, khususnya ya suasana khususnya itu yang mungkin yang paling sering. Pak, ya? Iya betul. Oke. Yang paling jarang mungkin Pak, yang paling jarang dipakai kira-kira apa Pak? Dari ini yang mengenai mengelola produktivitas ini, khususnya soal ya, Pak, ya eliminasi pemborosan, itu penambahan nilai itu yang apa namanya belum jarang terus terang sampai sekarang ini yang paling jarang saya gunakan. Oke. Kira-kira 40 sub skill itu Pak, mana yang paling bermakna untuk Bapak ya? Yang paling bermakna, yang mungkin yang paling penting bermakna, kira-kira apa Pak? Dalam melakukan sisi coaching gitu. Kalau buat saya memang yang bermakna dalam arti paling membantu buat saya adalah skor memang. Skor Pak ya. Ya, tapi kalau kadang-kadang melihat pembicaraan dalam proses coaching, saya melihat pertanyaan-pertanyaan soal suasana dan kerangka berpikir, khususnya soal makna, itu seringkali menjadi sebuah hal yang seperti membuat mereka itu merasa
apa ya, tiba-tiba seperti kayak diminta berpikir begitu. Nah itu seperti apa? Seperti dianggap pertanyaannya tidak disangka gitu ya. Mereka tidak menyangka bahwa kita misalnya tiba-tiba akan bertanya soal makna, soal apa yang kamu rasakan, berapa level suasananya, itu seperti mereka seringkali tidak menduga bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba muncul begitu. Iya Pak ya. Oke. Ya. Kira-kira yang mungkin yang menurut Bapak yang kurang bermakna kira-kira apa Pak ya? Saya soal ini ya, mungkin saya masih sekali lagi juga masih belum tuh soal mengajak mereka analisa SWOT itu ya misalnya ya, karena mungkin itu bakal butuh waktu sendiri ya, panjang karena itu kan menganalisa. Jadi memang bisa-bisa kalau ngomong analisa SWOT sendiri itu ya sesi tersendiri lagi. Sesi tersendiri bisa panjang itu karena mengajak mereka betul-betul serius berpikir sesuatu gitu ya. Tapi ya saya berharap semoga kapan ada kesempatan memang yang sangat membutuhkan hal-hal itu gitu. Oke. Apa yang mungkin Bapak lakukan Pak ya supaya itu bisa lebih bermakna Pak ya? Bisa melakukan itu. Mungkin saya memang harus menyadari bahwa tidak cukup orang itu punya rencana. Punya rencana itu memang sebuah keberhasilan, sebuah hal yang baik. Tapi kalau tidak diarahkan atau tidak di-coaching bagaimana produktivitasnya, plus minusnya, saya khawatir banyak orang punya rencana tapi akhirnya tidak bisa mencapai karena memang entah kurang spesifik atau kurang nilainya, kurang analisa SWOT-nya, itu saya rasa mungkin bisa terjadi. Jadi kadang-kadang jujur saya masih asal dia sudah punya rencana gitu aja saya sudah iya gitu berarti baguslah gitu kan. Tapi bagaimana memperkuat rencana mereka dengan prinsip-prinsip pengelolaan produktivitas ini kok saya pikir ya saya belum masuk ke situ. Dan itu mungkin kalau dilakukan akan membuat orang yang punya rencana itu jadi lebih yakin sama rencananya mereka sendiri gitu sih. Mantap Pak. Oke Pak, di antara 47 itu Pak, mana yang paling Bapak sukai? Kalau suka, saya terus terang memang skor itu yang Masih paling skor suka. Pak ya? Iya, masih skor. Oke. Yang Bapak tidak suka ya apa kira-kira Pak? Yang tidak saya suka itu soal apa namanya, ya masih jujur masih kembali di hal-hal yang terkait dengan seperti mengelola produktivitas, khususnya soal kayak pelacakan logika, kemudian soal soal nilai-nilai apa yang perlu ditambahkan. Nah itu yang ya memang kadang ada kesan dari saya bahwa kok mereka ini sudah punya kok saya tambahin sesuatu yang membuat mereka makin terbeban mikir gitu. Kadang-kadang ada gitunya. Tapi harus dicoba sih memang. Coba lakukan Pak ya. Nilai-nilai yang mungkin perlu dilatih juga Pak ya. Iya, betul. Oke Pak. Apa yang mungkin Bapak perlu lakukan supaya lebih suka Pak? Mungkin itu. Saya rasa seperti ya tadi Pak Rito tanyakan itu soal makna ya, memaknai dari mengelola produktivitas itu yang saya perlu tambahkan gitu ya. Jadi saya harus meyakinkan bahwa itu hal yang memang penting dan akan memperkuat justru rencana mereka ya kan, karena coaching kan namanya menolong mereka untuk mencapai tujuan. Nah, saya terus terang jujur baru sampai mereka pokoknya punya tujuan aja saya sudah selesai gitu ya. Oh ya, oke. Masih ada langkah lagi. Padahal belum mendalami apakah tujuan mereka itu efektif, tujuan itu punya itu yang saya belum sampai ke sana terus terang. Harus lebih memaknai. Oke Pak, mana yang mungkin yang paling Bapak prioritaskan Pak ya?
untuk bisa dilatih? Terus terang saya ke depan ini mungkin kalau 47 skill saya justru sedang ingin memprioritaskan ke yang ini, yang justru yang paling lemah ini. Saya anggap ini yang sementara ini yang paling lemah. Justru ini yang saya sedang berpikir untuk menjadi target saya nanti kalau ada kesempatan entah pro bono coaching atau dengan yang lainnya untuk justru mencoba pengalaman di mengelola produktivitas. Oke Pak, berarti yang paling lemah tadi itu apa ya Pak ya? Yang produktivitas itu Pak ya? Betul. Oke, mengapa perlu diprioritaskan Pak? Ya saya rasa karena itu yang paling saya tidak kuasai ya. Dan yang kedua karena memang tadi itu saya bilang tujuan utama coaching itu justru mereka harus mencapai tujuan gitu kan. Nah kalau tujuannya saja maaf kata tidak jelas, ya pasti arahnya tidak jelas kalau tujuannya aja kurang jelas gitu kan. Atau kalau tujuannya kurang bermakna ya pasti langkah-langkah dan sumber daya yang mereka butuhkan pasti juga akan kurang bermakna juga. Gitu. Iya. Oke Pak, apa dampak bila itu Bapak prioritaskan Pak ya kira-kira? Saya mau mencoba ya, mungkin ini menurut saya, mungkin kalau mereka sudah dapat bahwa itu betul-betul tujuannya jelas, bermakna, mereka penambahan nilainya atau mana yang perlu dieliminasi, saya berasumsi bahwa proses-proses yang selanjutnya menemukan langkah dan sumber dayanya justru akan lebih jelas juga dan lebih mudah mungkin ya. Ya jujur selama ini saya fokusnya langsung ke langkah apa yang mungkin perlu dilakukan apa gitu ya. Tapi kalau saya sadar ya kalau tujuannya belum jelas ya langkahnya pasti tidak jelas. Sama dia Pak. Oke. Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Apa kesimpulan dari pembicaraan kita ini Pak? Iya, thank you Pak Rinto. Jadi saya jadi ya semakin menyadari ya bahwa ya saya tahu semua itu pasti penting, menemukan langkah, sumber daya itu penting. Tapi kalau tujuannya dengan pembicaraan ini saya jadi ya kalau tujuannya aja tidak dibantu jelas dulu, terus gimana untuk menemukan langkah-langkah yang jelas. Apalagi terus sumber dayanya jelas. Kalau tujuannya maaf kata asal, ya pasti langkahnya juga asal, SDM sumber dayanya juga asal pasti. Jadi mungkin saya mau mencoba agak fokus dulu ke sana. Semoga ada kesempatannya untuk bisa melakukan itu. Ya. Apa action plan Pak yang betul perlu Bapak buat supaya bisa mengeksekusi melakukan itu? Nanti di minggu depan ini saya pasti akan mencoba mempraktekkan dengan memang mengarahkan untuk mempersiapkan khususnya aspek pengelolaan produktivitas ini menjadi hal yang saya siapkan utama. Biasanya ini saya tidak siapkan, maksudnya masuk rencana dialognya atau apanya itu saya tidak siapkan karena tapi mungkin ini justru yang paling utama yang mesti saya siapkan. Wow, luar biasa Pak. Sama, Pak. Iya, saya juga berpikir juga, oh iya, mana yang paling lemah saya juga berpikir apa ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sampai ketemu di waktu yang kita sepakati nanti Pak. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Rinto. Oke.